Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, dimanapun kalian berada, yang saya banggakan, saya kali ini beri kesempatan untuk membahas pelajaran tentang akidah akhlak. Tepatnya saya ambil di bab tentang pergaulan anak remaja. Coba di sini teman-teman, kalau saya bilang remaja, teman-teman identik dengan kata apa? Pemuda, kreatif, aktif, nakal, dan selainnya. Jadi teman-teman, apa sih remaja itu? Remaja adalah transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Mungkin dulu anak-anak kita sering dimanja, nangis, dikit-dikit bilang ke orang tua. Tapi remaja ini merupakan transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, di masa ini remaja itu sedang membentuk karakternya, membentuk karakter, emosionalnya, bahkan sosialnya. Nah, masa-masa remaja ini sedang menentukan jati dirinya, sedang mencari jati dirinya. Mau dibawa kemana diri ini? Karena apa? Masa-masa remaja itu anak-anak lagi senang dengan pergaulan di sekitarnya. Mulai dari perubahan fisik, karakter, dan lain sebagainya. Nah, coba kita bahas supaya remaja kita tidak sia-sia. Ada yang tahu bagaimana? Menurut buku ini ada 2 pembentukan karakter. Ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Bagaimana kita ingin agar kita menjadi remaja pemuda yang merupakan bagian dari akhlak terpuji itu? Yang pertama adalah menjaga pergaulan sesuai syariat Islam. Coba kita lihat kata-kata menjaga. Banyak sekali di zaman sekarang pergaulan bebas sudah di mana-mana, betul atau tidak? Bagaimana kita menyikapi itu? Pergaulan bebas antara laki-laki berdekatan dengan perempuan, ikhtilat berdua-duaan. Misalnya lagi nongkrong, lagi ngerjain tugas, lagi kerjain PR di rumah, ada lawan jenisnya deket-deketan, senggol-senggolan. Padahal teman-teman tahu gak? Allah sudah melarang dalam Al-Quran. Surat apa? Ya, surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, kata Allah. Dekat aja tidak boleh. Coba bayangkan teman-teman. Jadi agar kita menjadi akhlak yang terpuji dalam masa-masa remaja ini, yang pertama adalah harus menjaga pergaulan. Pinter-pinterlah mencari teman. Ya, pinter-pinterlah mencari teman. Yang kedua apa? Menjaga sopan santun atau akhlaknya. Baik tutur katanya, baik perilakunya. Tutur kata dan perilaku harus seimbang. Antara perkataan dan perbuatan itu harus seimbang. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang kita tidak bisa berucap dengan baik, maka lebih baik diam. Kalau diejek, dihina dan sebagainya, itu tanda keimanan kita sedang diuji. Jangan pas ada diuji, ya pas jatuh misalnya ya, kita jatuh jebak, ucapan kita tidak sesuai. Hewan-hewan disebutkan dan lain-lain. Maka disitulah, agar akhlak terpuji itu tercermin dalam diri kita, kita harus mampu menjaga lisan dan perbuatan kita. Lalu apa lagi? Harus bisa menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu? Kita harus menjaga dari pergaulan zina,
berbohong, mencuri, maksiat, dan lain sebagainya. Harus kita hindari agar kelak kita menjadi remaja pemuda yang dirindukan oleh surga. Gimana, setuju teman-teman? Ada berapa poin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa? Akhlak tercela itu sebaliknya. Jika kita melakukan hal-hal yang dilarang tadi, kita termasuk remaja-remaja yang akhlaknya tercela. Karena apa? Itu golongan-golongan syaitan. Merekalah yang disukai oleh syaitan. Apa? Melakukan zina. Zina itu enak gak? Dibeliin makanan, betul? Dibeliin dimsum, dibeliin es, enak gak? Tapi lebih enak mana kita menahan sedikit tetapi surga endingnya? Coba kita bayangkan, ketika kita sedang mencari jati diri kita, mau dibawa kemana sih diri ini? Teman-teman hanya perlu dua, mau dibawa ke akhlak terpuji atau tercela. Teman-teman tinggal pilih. Tapi kalau teman-teman sabar dalam menerima pedihnya, susahnya, dan mungkin teman-teman merasa kayak ribet, ini diatur, tapi Allah berjanji endingnya adalah surga. Tadi yang tercela apa aja? Zina, maksiat, berbohong, mencuri, apalagi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sekarang teman-teman dapat kita bisa ambil simpulkan, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Teman-teman semua merupakan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Maukah menjadi pemimpin yang dirindukan oleh surga? Maukah menjadi pemimpin yang dibanggakan oleh masyarakatnya karena akhlak terpuji? Maka teman-teman yang menentukan itu semua. Jadi poinnya satu, teman-teman harus bisa menjaga diri, harus bisa menempatkan diri, dan ingat bahwa teman-teman adalah harapan bangsa, terutama di negara tercinta Republik Indonesia. Dan ini juga sangat penting untuk perannya orang tua. Karena apa? Karena Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan muslim, pada pertengahan abad dalam karyanya Muqaddimah mengatakan, barang siapa yang tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zamannya. Maka peran orang tua juga penting dalam menentukan jati dirinya seorang remaja itu. Jangan salah arah, terus tentukan dengan versi terbaik teman-teman. Saya harap teman-teman semua dalam menentukan jati dirinya, diri dengan yang baik. Mungkin hanya ini materi yang akan kita bahas berkaitan tentang pergaulan remaja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Insya Allah ilmu sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.